Di kehidupan yang serba cepat, pengakuan seringkali lebih penting daripada makna. Dan tanpa sadar, tekanan sosial mulai membentuk arah langkah seseorang. Woi, Maul masuk ke FVP, serius ini videonya lo terus di beranda gua. Coba lihat. Ih, gila rame banget sih. Followersnya juga cepet naik. Buset dah, komennya juga udah pada ribuan ya, padahal baru beberapa jam kan ya. Cepet banget, keren sih. Wah, ini mah level seleb TikTok lokal. Views banyak, tapi isinya menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih agak maksa dikit gak sih biar demi viral gitu? Yang penting viral gak sih, sama rame aja videonya. Gua sih kalau bisa viral ngapain mikir panjang, yang penting viral bro, logika belakangan. Tapi kalau keterusan bikin konten kayak gitu tuh bisa jadi kebiasaan gak sih? Kayak bukan diri sendiri gitu. Iya sih benar. Iya, gue juga mikirnya gitu. Nah, tapi kalau cuman ngejar viral, apa masih ada batasnya? Batas itu relatif, selama gak ngerugiin banget. Lagian semua orang juga kayak gitu. Kan sekarang relatif sih, tapi tetap ada batasannya kan. Gak semua yang viral itu benar. Kadang orang yang nonton itu bukan karena mereka suka sama video lu, tapi emang karena heran aja sama videonya gitu. Ketika sorotan datang, bukan hanya pujian yang mengikuti, tetapi juga penilaian. Dan tidak semua orang siap menghadapi dua sisi itu. Kenapa sih orang bisa sejahat ini? Padahal kan mereka gak tahu gue sebenarnya. Apa gue terlalu maksa ya? Kenapa dulu gue gak mikir sejauh ini? Maul, are you okay? Gue mau ngomong jujur ya. Konten lu kemarin agak maksa sih. Kayaknya bukan lu yang biasa. Gue cuma gak mau lu jadi orang lain cuma buat dilihat. Jujur banget lu ya, tapi mungkin emang itu yang perlu gue dengar. Balik ke diri sendiri, nggak semua tren yang harus lo ikuti, yang penting lo nyaman sama diri lo. Balik ke diri sendiri. Dari gue yang mana ya? Yang dulu atau yang sekarang? Di tengah derasnya arus dunia digital, tidak semua orang memilih untuk mengikuti tren. Sebagian memilih untuk menggunakan teknologi dengan cara yang lebih bijak. Bukan untuk sekedar dilihat, tetapi untuk menyampaikan hal yang bermakna. Dalam nilai Pancasila, manusia diajarkan untuk saling menghargai, menjaga etika, dan bertanggung jawab. Dan nilai itu tetap relevan, bahkan di era perkembangan teknologi sekarang ini. Karena pada akhirnya teknologi bukan hanya tentang seberapa banyak kita dilihat, tetapi tentang bagaimana kita tetap berpegang pada nilai. Kalian enak ngomong, kalian gak ada di posisi gua. Kalian gak ngerasain gimana rasanya gua dijat sama banyak orang. Sekalinya viral langsung dihujat. Justru karena kita temen lo, kita peduli sama lo, kita nggak bisa diam, kita nggak khawatirin lo itu. Kalau orang lain mungkin cuma nge-like atau nge-head, tapi kita peduli sama lo, bukan sama konten lo. Kita itu mau lo tuh berubah, bukan untuk dilihat orang. Kita diajarin buat saling menghargai, bukan saling menjatuhkan. Itu yang terkandung dalam nilai Pancasila kan. Kita nggak mau lo kenapa-napa, kita nggak mau lo kehilangan arah, Maul. Gue cuman gak mau direndahin lagi. Gue capek dianggap biasa aja, makanya gue pengen berubah.
dihargain itu penting, tapi bukan berarti lo itu harus mengorbankan diri lo sendiri. Lo berharga bukan karena viral, tapi lo berharga menjadi diri lo sendiri. Kalau gua berhenti masih ada gak ya yang peduli sama gua? Kita dari awal juga peduli, Maul. Bukan karena konten lo, tapi emang karena lo itu temen kita. Halo guys, jadi saya dan teman-teman saya lagi bermain. Nah ini dong, ini baru mau yang lu kenal. Iya, lebih kelihatan santai dan juga gak maksa. Capek juga ya jadi orang lain di sosial media. Makanya jadi diri sendiri itu lebih ringan. Nah, lihat nih sekarang si mau FYP. Keren sih. Lucu ya, dulu gue seneng karena angka, sekarang seneng karena makna. Wah, udah bijak ya sekarang. Bisa nih jadi motivator. Tapi serius sih, ini lebih relax. Iya, soalnya lebih jujur. Ini baru Maul yang kita kenal, ya nggak sih? Bener. Di tengah derasnya arus teknologi, generasi muda tidak hanya diuji oleh kemampuan, tapi juga oleh pilihan antara harus mengikuti arus dan tetap berdiri pada nilai. Aduh. Kadang yang susah itu bukan jadi viral, tapi jadi diri sendiri di tengah semua tekanan. Dan ternyata itu yang paling nyata. Di era IT, kebebasan tanpa batas seringkali membuat manusia lupa arah. Namun, nilai Pancasila tetap menjadi pedoman agar teknologi digunakan dengan secara bijak, beretika, dan penuh tanggung Ayo, jawab. bijak sih ya. Cek ini enak